Alhamdulillah, Alhamdulillahil Azizil Ghaffar. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, wa anzalal ghaitha wa anbatal asjar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil bashar sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mukhtar bainal akhyar, wa ala alihi wa ashabihil athhar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi kulli lailin wan nahar. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat wal afiat, masih diberikan nikmat panjang umur, dan masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harapan kita segala macam ibadah yang sudah kita lakukan dan kita akan laksanakan semuanya dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam sebelum sampaikan kalimat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua umatnya akan mendapatkan syafatul uzma, pertolongan yang besar nanti di yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa-doa kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan daripada azab neraka dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut informasi yang diterima dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya surga adalah satu tempat yang begitu nikmat, yang diperkhususkan dan diperuntukkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Waqiah sana dijelaskan wa faqihatin katsirah. Di dalam surga itu banyak sekali buah-buahan yang bermacam-macam rupa dan bau. La mamnu'atin wala mamnu'ah, la maqtu'atin wala mamnu'ah. Yang mana buah-buahan surga yang begitu banyak tidak pernah terputus dengan adanya musim. Tidak seperti apa yang ada di dunia, buah-buahan harus menunggu musimnya. Akan tetapi di surga tidak ada musim sama sekali. Setiap hari buah-buahan itu selalu tersedia. Wala mamnu'ah, dan tidak ada yang mencegah kita untuk mengambilnya. Yang tidak ada yang mencegah kita untuk meraihnya. Yang tidak ada yang mencegah kita untuk mendapatkannya. Kenikmatan yang sungguh luar biasa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya dari umat Nabi Muhammad SAW ataupun umat-umat yang lain itu bisa masuk dalam surga semua. Bahkan ada diberitakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah, Al-Imam Ahmad Al-Hasimi, beliau mengutip hadis Nabi Muhammad SAW
tentang 4 kelompok golongan manusia yang jangankan dia masuk ke dalam surga, mencium bau surganya saja dia tidak bisa. Kata Rasulullah SAW, arba'atun la yajiduna rihal jannah. Ada 4 golongan manusia yang mereka itu tidak akan bisa mencium bau surganya Allah. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 amin. Dan sesungguhnya bau surga itu bisa tercium dari perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun, bau surganya Allah Subhanahu wa taala kalau memang ditentukan masuk surga itu bisa sudah tercium baunya. Akan tetapi kelompok golongan ini tidak sama sekali bisa mencium bau wanginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa 4 golongan ini? Yang pertama kata Rasulullah SAW, al-bakhil, orang yang pelit, orang yang tidak pernah membantu kesusahan orang, orang yang selalu menutup mata daripada kesusahan orang lain, tidak pernah tergerak hatinya untuk membantu, tidak pernah tergerak hatinya untuk bersedekah, tidak pernah hatinya tergerak untuk menghilangkan kesusahan orang lain. Maka yang pertama kata Rasulullah, orang yang tidak akan mencium bau wangi surganya Allah Subhanahu wa taala adalah al-bakhil, orang yang pelit. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda hadis yang lain, Rasulullah mengatakan al-bakhilu ba'idun indallah wa ba'idun indan nas wa ba'idun indal jannah wa qaribun minan nar. Orang yang bakhil itu kata baginda Nabi, ba'idun indallah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka, Allah tidak senang kepada mereka orang-orang yang bakhil, yang dititipkan harta yang banyak, yang dititipkan uang berlimpah, akan tetapi tidak pernah membantu kesusahan orang lain. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka dan Allah sangat benci kepada mereka orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Hadirin jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'idun indan nas. Orang yang pelit itu jauh dari manusia. Siapa di antara kita yang mau berteman, yang mau bersahabat dengan orang yang pelit? Orang-orang yang tidak pernah berbagi, orang-orang yang hanya menginginkan milik orang lain sementara miliknya sendiri tidak pernah diberikan kepada orang lain. Ba'idun indan nas, orang yang pelit pasti dijauhkan daripada manusia yang lain. Ba'idun indal jannah, orang yang pelit itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Sudah pasti jauh dari Allah, dan orang ini pasti jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dekat dengan orang yang bakhil, kata Nabi, wa qaribun indan nas, indan nar. Orang yang bakhil dan pelit itu mereka sangat dekat sekali untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi Musa alaihi salam ada seorang yang hidup serba kekurangan, yang kehidupannya miskin. Kemudian orang ini menghadap kepada Nabi Musa agar orang ini didoakan menjadi orang yang kaya, orang yang banyak harta. Namanya Korun. Korun ini mengatakan kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, doamu manjur, doamu pasti diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya doakan saya agar saya menjadi orang kaya, agar saya menjadi orang yang banyak harta.
Nanti kalau saya jadi orang kaya, saya akan bantu fakir miskin. Nanti kalau saya jadi orang kaya, saya akan bantu orang-orang kesusahan, pembangunan tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, andai kata engkau nanti menjadi orang yang kaya, banyak harta, aku khawatir engkau akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, akan tetapi saya akan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya berjanji dengan hal itu. Kemudian Nabi Musa mengangkat kedua tangannya, diberikan doa dan keberkahan. Kemudian setelah diberikan keberkahan, Korun ini bekerja, akhirnya mendapatkan satu penghasilan yang sungguh luar biasa. Maka jadilah dalam waktu yang singkat Korun menjadi orang kaya. Bahkan di dalam sejarah dicatat, kunci perbendaharaan hartanya saja itu tidak bisa dibawa oleh manusia, akan tetapi dibawa oleh onta. Karena apa? Saking banyaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran melalui Nabi Musa alaihi salam. Allah mengatakan, ya Musa, sampaikan kepada Korun bahwasanya harta yang dia miliki itu bukan semata-mata miliknya, akan tetapi ada beberapa bagian itu dalam hartanya milik anak yatim, milik orang-orang miskin, milik mereka orang-orang yang tidak punya. Maka sampaikan si Korun itu harus membayar zakat. Kemudian Nabi Musa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Korun. Kemudian dengan congkaknya, dengan sombongnya, Korun mengatakan, usaha yang saya usahakan, kerja yang saya lakukan itu semuanya hasil dari jerih payah saya sendiri. Kekayaan yang saya miliki ini karena apa? Saya kerja keras membanting tulang. Tidak ada, semuanya urusannya dengan Tuhan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korun menjadi pelit, Korun menjadi bakhil setelah dia banyak harta. Berkali-kali hal ini disampaikan Nabi Musa untuk meminta zakatnya, Korun selalu menolak. Maka pada akhirnya Korun diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, azab yang sungguh luar biasa. Terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Lumbung-lumbung makanannya, tempat-tempat dia menyimpan uang, harta ataupun istana yang dia miliki, amblas masuk ke dalam bumi, kemudian ditelan bumi beserta dengan Korun ada di dalamnya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Harta yang kita miliki, pekerjaan yang layak dengan gaji yang cukup lumayan, jangan sampai kita lupa untuk membantu mereka, orang-orang yang ada dalam kesusahan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada mereka orang-orang bakhil, orang-orang pelit. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengatakan, asahiyu ahabu ilallah. Orang yang dermawan itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walau kana jahilan. Walaupun orang dermawan itu orang yang bodoh, yang tidak mengerti ilmu agama, awam dalam kehidupannya, akan tetapi orang ini dermawan, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang mereka orang-orang yang mengerti ilmu agama, bahkan menjadi tokoh masyarakat dan tokoh agama, akan tetapi pelit dalam kehidupan sehari-harinya. Ini yang pertama, hadirin jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang pelit tidak akan mencium bau wangi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, siapa mereka orang-orang yang tidak akan mencium bau wangi surganya Allah? Wal manan, kata Rasulullah, yaitu orang yang mengurangi timbangan, yaitu para pedagang-pedagang yang curang, yang mengurangi timbangnya, yang mengurangi takaran,
yang mengatakan sesuatu yang jelek itu bagus. Bahkan terkadang banyak tukang dagang untuk membaguskan barang dagangannya, dia rela bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dagangannya selalu mengatakan wallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Hadirin jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sejarah tercatat bahwasannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat yang lain, mereka adalah para pedagang. Yang mana cara dagang Rasulullah adalah dagang yang jujur. Beliau mengatakan kalau ada barang yang memang kurang bagus, beliau selalu memberitahukan kepada pembeli, barang ini harganya murah, cuma kualitasnya kurang bagus. Barang ini mahal, kualitasnya nomor 1. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dapat? Bahwasanya dengan perdagangan seperti ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan keuntungan yang besar oleh Allah dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Begitu juga para pedagang-pedagang yang lain. Di dalam sejarah kita bisa baca ada salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, yang beliau ini juga adalah merupakan juragan, seorang pedagang yang dagangnya juga dengan dagang mengikuti apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak dari kalangan kita yang ingin mendapatkan hasil yang banyak, yang ingin mendapatkan kekayaan dengan cara yang cepat. Mereka curangi dagangan-dagangannya. Mereka katakan sesuatu yang tidak bagus itu bagus, dengan pembicaraan dan rayuan-rayuan yang sungguh luar biasa. Yang padahal Rasulullah mengatakan orang yang tidak akan mencium bau wangi surganya Allah, mereka adalah orang yang mengurangi takaran atau timbangan pedagang-pedagang yang curang. Kemudian yang ketiga, kata baginda Nabi, wa mudminul khamri, orang yang tidak akan mencium bau wangi surganya Allah, mudminul khamri, orang yang mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Yang kita tahu bahwasanya dengan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, kemudian maisir mengundi nasib berjudi, wal ansabu dan kemudian menyembelih hewan kurban untuk berhala, wal azlamu mengundi nasib rizqum min amali seton, itu adalah merupakan pekerjaan setan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah, maka niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, orang yang tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal aqulil walidayhi, adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Setelah dia bekerja dengan gaji yang cukup lumayan, orang tuanya hidup dalam kemiskinan, anak tidak lagi peduli kepada kedua orang tuanya. Anak sudah tidak sayang dan tidak hormat lagi dengan kedua orang tuanya. Bahkan terlebih-lebih kalau ada orang tua yang mana orang tua itu hidupnya ditanggung oleh anaknya, sehingga anaknya merasa lebih kuasa daripada orang tuanya. Ingat bahwasanya mereka orang-orang yang durhaka dan yang kurang ajar kepada kedua orang tuanya, mereka orang-orang yang tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan empat golongan manusia ini dijauhkan dari kita semua. Kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغام لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تصل عين بنظر وعلوم خبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا قويس ما ظهر وعبد وحافظوا على طاعة يوم الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وسنة الملكة كرسي فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والدلال والمحن وسوء الفتن ما ظهر وما بطن من هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا ما يذكركم واسألوه من فضله ولذكر الله